kita semua. Kembali lagi dengan kami dari tim mata kuliah Konsep Dasar Manusia. Kita akan belajar berbagai macam hal dalam melakukan tindakan-tindakan yang terdapat dalam mata kuliah Konsep Dasar Manusia. Kali ini saya Novita Dewi mewakili tim KDM, tim mata kuliah KDM. Untuk yang pertama ini kita akan belajar dulu mengenai pencegahan infeksi secara universal. Karena kalau untuk materi lengkapnya pasti sudah diajarkan oleh dosen yang bersangkutan. Ini hanya untuk mereview kembali, menegaskan kembali beberapa hal yang sepertinya masih memerlukan penegasan lebih lanjut. Dan tindakan-tindakan ini atau apa yang sedang kita hadapi ini akan terus dilakukan atau akan terus kalian hadapi selama kalian melakukan tindakan kepada pasien. Ya, yang pertama kita akan belajar mengenali perbedaan air DTT dan air klorin, karena ternyata masih banyak yang keliru. Lalu setelah itu nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan sarung tangan yang benar atau handscoon yang benar. Ya, nah untuk yang pertama kita akan ke air DTT dan air klorin dulu. Di sini di lab kita ini sudah ada wadah yang memang sudah dikasih label. Kenapa dengan sampai dipisahkan labelnya? Karena ini dua jenis yang berbeda. Ya, ada air DTT atau desinfeksi tingkat tinggi dan juga ada air klorin. Dari air DTT dulu, dicamkan ya oleh kalian semua ya, diingat-ingat gitu ya. Kalau air DTT itu adalah air matang, gitu ya, air yang sudah dimasak sampai matang, ditunggu sampai dingin, baru deh kita pakai. Biasanya fungsinya untuk mengelap bagian tubuh pasien. Kalau misalnya vulva hygiene atau nanti saat nolong persalinan misalnya ya, saat nolong persalinan itu kan ada, nanti kalian akan belajar saat setelah menolong persalinan itu mengelap badan pasien. Nah itu menggunakan air DTT gitu ya. Jadi jangan air panas habis direbus lalu dipakai, waduh rusak kulit orang kalau kayak begitu. Tapi ditunggu dingin dulu, biarkan dulu. Jadi bukan air keran juga, bukan air keran, tapi ini air yang sudah dimasak, dibiarkan dingin sehingga aman ketika dipakai ke kulit pasien. Nah, tentu kalian sudah mengenal air klorin. Bu, kenapa nggak pakai air klorin aja ke pasien? Dia kan lebih mantap, lebih menghilangkan kuman, lebih menghilangkan bakteri. Kenapa harus pakai air DTT? Air klorin ini dibuat dari larutan semacam pemutih pakaian lah, ya, semacam pemutih pakaian yang kalau terkena kulit akan iritasi. Coba aja kalian beli pemutih pakaian, cairan pemutih pakaian tuh banyak ya sekarang di warung-warung. Terus kena ke kulit, paling enggak gatal. Nah itu untuk beberapa orang bahkan menimbulkan reaksi alergi yang parah. Makanya kalau untuk mengelap badan pasien itu menggunakan air DTT. Tapi kalau misalnya untuk merendam alat gitu ya, untuk sebelum nanti alat-alat dicuci itu harus direndam di dalam cairan klorin. Itu tolong dibedakan. Bagaimana membuat cairan klorin? Perbandingannya adalah 1:9. Satu bagian si pemutih pakaian tadi, 9 bagian itu air. Ya, jadi kalau misalnya ini hanya perumpamaan ya botolnya. Kalau misalnya kamu menuangkan satu botol ini yang isinya pemutih pakaian tadi, dituangin nih mau bikin larutan klorin, berarti airnya 9 botol ini, itu yang dinamakan 1:9. Ya, jadi kalau misalnya kamu hanya menuangkan setengah cairan pemutih pakaian ini, berarti si airnya juga 9 kali setengah ini. Jadi itu 1:9 ya, sesuai dengan kebutuhan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa lebih memantapkan pengetahuan kalian mengenai perbedaan antara air DTT dan air klorin. Memang biasanya kita pakai dua-duanya, terutama kalau nanti ada bagian untuk membersihkan tubuh pasien menggunakan air DTT, dan nanti untuk merendam alat-alat sebelum dicuci menggunakan sabun itu menggunakan air klorin. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara menggunakan sarung tangan yang benar. Oke?
Sekarang akan kita lanjutkan dengan pencegahan infeksi yang berikutnya. Di sini ada sambil menjelaskan, karena kalau spesifik menjelaskan satu bagian juga agak sulit. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Ada beberapa hal yang mungkin sebetulnya intinya memasang sarung tangan dan melepas sarung tangan. Tapi mungkin ada beberapa yang nanti akan saya selip-selipkan sedikit mengenai hubungannya dengan pencegahan infeksi. Nah, untuk memasang sarung tangan, ya, tolong dibiasakan ya. Sekarang latihan di rumah pun, kalau menyimpan sarung tangan itu pakai wadah. Ini namanya bak instrumen, ya. Ini namanya bak instrumen. Ini bak instrumen kecil. Nanti ada lagi bak instrumen yang besar, ya. Nah, ini bak instrumen. Tolonglah kalau di rumah misalnya latihan menggunakan sarung tangan, ini sarung tangan jangan diiwir-iwir, jangan di begini-begini, disimpan aja begitu, jangan laneng ya. Kita belajar rapi, belajar punya rasa estetika gitu ya. Jadi si sarung tangan ini tolong simpan di satu wadah khusus lah. Kalian tidak perlu membeli bak instrumen ini secara khusus, tapi paling tidak pakai wadah gitu loh yang enak dilihatnya ya. Nah, apalagi kalau konsepnya sarung tangan steril. Sarung tangan steril ini harus disimpan dalam wadah yang steril. Nah, kalau kalian mau tahu ya, kalau di tempat pelayanan kesehatan, ketika akan menempatkan sarung tangan steril di bak instrumen yang steril juga, ini alatnya nih disterilin dulu nih bak instrumennya ke alat autoclave atau misalnya sterilisator, disterilkan dulu baru boleh disimpan sarung tangan steril di dalamnya. Karena akan menjadi percuma kalau sarung tangannya sudah steril tapi bak instrumennya tidak steril. Nah, untuk sarung tangan bersih tetap saja walaupun konsepnya tidak steril, hanya bersih, tapi tolong ini juga jangan diiwir-iwir, ditaruh begitu saja. Apalagi saya sempat lihat di video siapa itu saya lupa, disimpannya di atas kaki pasien. Waduh, jangan ya. Jadi selalu pergunakan wadah. Ya, selalu pergunakan wadah khusus untuk menempatkan sarung tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus ngecek dulu ukuran tanganmu. Kamu itu nomor berapa? Kalau kamu beli sarung tangannya yang di box besar, yang satu box itu 50 pasang biasanya atau 100 pasang, atau misalnya yang harganya di bawah Rp5.000 ya setahu saya kalau sekarang ini, itu biasanya sarung tangan all size biasanya. Jadi biasanya kalau yang tangannya agak kecil longgar-longgar tuh si sarung tangannya. Beda halnya kalau kamu pakai sarung tangan yang satu pasang itu sudah ditempatkan khusus, itu sarung tangan steril, surgical gloves disebutnya ya, sarung tangan bedah. Itu ada nomornya, ada 6,5, ada nomor 6, ada 7,5, ada 7. Nah, itu kamu harus tahu ukuran tanganmu itu nomor berapa. Ya, biar pas, karena nggak nyaman kalau misalnya pas kita pakai ternyata terlalu sempit, gampang robek, atau pas kita pakai longgar jadi gampang copot-copot. Jadi memang harus tahu dulu biasanya pakai ukuran apa gitu ya. Nah, lalu biasakan pula ketika mengambil sarung tangan, perlakukanlah sarung tangan ini seperti sarung tangan steril. Walaupun konsepnya bersih, kayak misalnya oksigenasi itu bersih konsepnya, tapi ambulasi saat setiap kali kita ketemu pasien itu kan pakai sarung tangan, itu konsepnya bersih sebetulnya. Tapi tolong untuk melatih sikap PI kita, ingat saya selalu bilang PI itu menentukan tingkat kejorokan kalian. Jadi biar mengurangi tingkat kejorokan kita, perlakukanlah si sarung tangan ini selalu seperti sarung tangan steril, biar kalian itu terbiasa gitu ya. Nah, untuk mengambil sarung tangan steril, nah kita akan praktekkan dari awal. Ini kan bak instrumennya ditutup nih Neng ya, bak instrumennya ditutup. Kita buka nih bak instrumen. Kalau kita membuka bak instrumen, biasakan menyimpannya dalam keadaan terbuka, bukan tertutup begini, tapi dalam keadaan terbuka. Kenapa? Agar permukaan yang dalamnya ini tidak terkontaminasi. Gitu ya, agar tidak terkontaminasi. Jadi biasakan dalam keadaan yang terbuka.
Nah, setelah itu biasanya kalau mau mengambil sarung tangan itu mempergunakan alat yang disebut dengan korentang. Ini korentang, ini adalah khusus untuk mengambil alat-alat steril. Nah, berarti Bu, ini wadahnya juga steril? Iya, dalamnya juga steril, korentangnya juga steril. Jadi tidak boleh si korentang ini kena tangan kita yang belum pakai sarung tangan steril, itu nggak boleh. Kena sarung tangan bersih juga nggak boleh. Jadi ini permukaannya, dalamnya dan juga si permukaan korentang ini semuanya steril. Dia ikut disterilkan dalam sterilisator, ya. Nah, ini namanya korentang. Ingat-ingat itu, ya. Nah, untuk mengambilnya, ya, saya mengingatkan kembali, kan sarung tangan itu sudah dilipat sedikit di bagian lengannya. Selalu ya, selalu menyimpan sarung tangan itu sudah dilipat, jangan berdiri semua begini, jangan, tapi sudah dilipat seperti ini. Nah, untuk mengambilnya kita ambil bagian yang akan nanti terkena tangan kita, berarti bagian dalam sarung tangan. Bagian dalam sarung tangan itu yang ini, bukan yang ini. Jadi kita ambil, tuh, nggak asal ngambil ya Neng. Nah, kan harus kita pakai tangan yang belum pakai sarung tangan, makanya pegangnya yang bagian dalam sarung tangan, jangan bagian luarnya. Korentangnya simpan lagi, ya kan? Nah, baru deh kita pakai. Saat memakai sarung tangan, pastikan tidak terkena bagian-bagian apa ini, baki atau troli, ataupun tidak terkena bagian-bagian baju kita. Jadi tetap dalam keadaan steril, tidak terkena permukaan apapun. Kita pakai. Nah, usahakan yang menyentuh tangan kita itu bagian dalam. Tuh, ya. Nah, baru setelah sarung tangan ini kita pakai, kita boleh ambil yang berikutnya, yang sebelahnya lagi. Ambilnya jangan bagian dalam, tapi bagian luarnya. Mudah-mudahan terlihat jelas ya. Bagian luarnya seperti ini. Nah, tuh. Jadi bagian yang sudah steril ketemu bagian steril, bagian yang tidak steril yang ketemu yang tidak steril. Baru deh kita pakai. Nah, baru deh bisa dibenerin nih kalau longgar-longgar atau nggak pas gitu. Itu cara memakai sarung tangan. Ya, itu cara memakai sarung tangan. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini kebetulan masih ada sarung tangan yang satu pasang lagi. Ini saya buka dulu. Nanti kita belajar cara membukanya ya. Nah, ini kan masih dalam keadaan tertutup ya. Sehabis cuci tangan, dielap kering, baru kita pakai sarung tangan. Kita buka, ingat simpan dalam keadaan terbuka tutupnya, lalu kita ambil, ya, kita ambil bagian dalamnya, lalu kita pakai. Nah, sekalian nih, mau nutup bak instrumen, udah kosong gitu kan, atau misalnya nanti alatnya mau dipakainya nanti lagi, masih ada sisa alat di sini, harus ditutup dulu bak instrumennya. Gimana caranya? Bak instrumennya kan steril. Kita ambil dulu sarung tangan yang sebelah lagi, baru kita tutup. Nah, ini harus dilatih loh, Neng, jangan dianggap sepele, ya. Baru kita tutup. Nah, gitu, ya. Baru yang ini kita pakai. Begini, ya, sudah terpakai, beres melakukan tindakan, kita mau lepas sarung tangan. Ingat, sarung tangan itu harus direndam dulu di dalam larutan klorin. Ya, caranya adalah, kan ini udah penuh larutan klorin nih yang kita bikin 1:9 tadi. Jadi kita gosokkan dulu. Ambil air klorinnya, cuci tangan dulu. Jadi seluruh bagian nih kena ini dulu nih, kena si klorin.
Tidak usah cuci tangan 6 langkah, tapi paling tidak dicuci dulu sampai ke sela-selanya. Biar yang ini terendam oleh klorin. Setelah ini baru kita buka dalam keadaan terbalik. Ingat itu ya, nggak asal ditarik, nggak. Karena bagian dalamnya kan harus terendam klorin juga. Pas, yang bagian ini ambil dari dalam. Lepas. Baru kita mencuci tangan. Seperti itu ya Neng, tolong dibiasakan. Mau prinsipnya sarung tangan bersih, mau prinsipnya sarung tangan steril apalagi, tolong seperti ini memperlakukannya. Jadi kalau misalnya ada tindakan sampai harus mencuci tangan, disiapkan si larutan klorinnya. Gitu. Ya, disiapkan ada baki, ada bak atau waskom yang berisi larutan klorin, tolong dikasih tanda biar kami tahu bahwa itu adalah bak klorin. Demikian untuk memakai sarung tangan dan juga untuk pengenalan cairan yang biasa kita pakai saat tindakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.